Zaman dahulu kala, di sebelah utara kota Garut, ada sebuah desa yang penduduknya kebanyakan adalah petani. Karena tanah di desa itu sangat subur dan tidak pernah kekurangan air, maka sawah-sawah mereka selalu menghasilkan padi yang berlimpah ruah. Namun, meski begitu, para penduduk di desa itu tetap miskin dan kekurangan. Hari semakin sedikit gelap dan embun masih bergelayut di dedaunan. Namun, para penduduk sudah bergegas menuju sawah mereka. Hari ini adalah hari panen. Mereka akan menuai padi yang sudah menguning dan menjualnya kepada seorang tengkulak bernama Nyai Endit. Nyai Endit adalah orang terkaya di desa itu. Rumahnya mewah, lumbung padinya sangat luas karena harus cukup menampung padi yang dibelinya dari seluruh petani di desa itu. Ya, seluruh petani. Dan bukan dengan sukarela para petani itu menjual hasil panennya kepada Nyai Endit. Mereka terpaksa menjual semua hasil panennya dengan harga murah. Kalau tidak ingin cari perkara dengan centeng-centeng suruhan Nyai Endit. Jika pasokan padi mereka habis, mereka harus membeli dari Nyai Endit dengan harga yang melambung tinggi. Aduh, kapan ya nasib kita berubah? Tidak tahan saya hidup seperti ini. Kenapa ya Tuhan tidak menghukum si lintah darat itu? Shh, jangan kenceng-kenceng atuh. Nanti ada yang denger. Kita mah harus sabar. Nanti juga akan ada pembalasan yang setimpal bagi orang yang suka berbuat aniaya pada orang lain. Kan Tuhan mah tidak pernah tidur. Iya, harus sabar. Tapi persediaan beras kita sudah hampir menipis. Sebentar lagi kita terpaksa harus beli beras ke Nyai Endit itu. Kata tetangga sebelah, harganya sekarang 5 kali lipat dibanding saat kita jual dulu. Tuh kan, bener kita harus benar-benar sabar. Sementara itu, Nyai Endit sedang memeriksa lumbung padinya yang sangat besar sekali. Barja! Bagaimana? Apakah semua padi sudah dibeli? Beres, Nyi. Boleh diperiksa lumbungnya. Lumbungnya sudah penuh diisi padi. Bahkan beberapa masih kita simpan di luar. Sudah tidak muat lagi, Nyi. Sebentar lagi mereka akan kehabisan beras dan akan membeli padiku. Aku akan semakin kaya. Bagus, awasi terus para petani itu. Jangan sampai mereka menjual hasil panennya ke tempat lain. Beri pelajaran bagi siapa saja yang membangkang. Siap, Nyi. Asik. Kalau Teteh banyak uang, aku mau perhiasan yang banyak. Aku mau gelang, kalung, emas batangan, baju-baju yang bagus-bagus. Tenang saja adikku sayang. Apapun yang kamu inginkan akan Teteh belikan semua. Makasih Tetehku sayang. Aku besok juga akan mengumpulkan kekayaan seperti Teteh. Biar hidupku bahagia, tak kekurangan apapun. Bisa beli semua barang-barang yang aku inginkan. Betul sayang, kita harus pandai-pandai mengumpulkan dan menyimpan kekayaan kita. Jangan disedekahkan agar semakin banyak yang kita kumpulkan. Benar saja, beberapa minggu kemudian para penduduk desa mulai kehabisan bahan makanan. Bahkan banyak yang sudah mulai menderita kelaparan. Sementara Nyi Endit selalu berpesta pora
dengan makanan-makanan mewah di rumahnya. Di suatu siang yang panas, dari ujung desa tampak seorang nenek yang berjalan terbungkuk-bungkuk. Dia melewati pemukiman penduduk dengan tatapan penuh iba. Kasihan para penduduk ini. Mereka menderita hanya karena kelakuan seorang saja. Sepertinya hal ini harus segera diakhiri. Dia berjalan mendekati seorang penduduk yang sedang menumbuk padi. Nyi, saya mau numpang tanya. Ya Nek, ada apa ya? Di manakah saya bisa menemukan orang yang paling kaya di desa ini? Oh, maksud Nenek rumah Nyi Endit. Sudah dekat Nek, Nenek tinggal lurus saja sampai ketemu pertigaan. Lalu Nenek belok kiri. Nanti Nenek akan lihat rumah yang sangat besar. Itulah rumahnya. Memang Nenek ada perlu apa ke sana? Saya mau minta sedekah. Ah, percuma saja Nek minta sama dia, nggak bakal dikasih. Kalau Nenek lapar, Nenek bisa makan di rumah saya, tapi seadanya. Tidak perlu, terima kasih Nyi. Aku cuma mau tahu reaksinya kalau ada pengemis yang minta sedekah. Oh iya, tolong kamu beritahu penduduk yang lain untuk siap-siap mengungsi, karena sebentar lagi akan ada banjir besar. Nenek bercanda ya? Mana mungkin ada banjir di musim kemarau? Aku tidak bercanda. Aku adalah orang yang akan memberi pelajaran pada Nyi Endit. Maka dari itu, segera mengungsilah. Bawalah barang-barang berharga milik kalian. Setelah itu, si nenek pergi meninggalkan Nyi Asih yang masih bengong. Sementara itu, Nyai Endit sedang menikmati hidangan yang berlimpah. Demikian pula dengan para centeng-centengnya. Si pengemis tiba di depan rumah Nyai Endit dan langsung dihadang oleh para centeng-centengnya. Hei pengemis tua, cepat pergi dari sini. Jangan sampai teras rumah ini kotor terinjak kakimu. Saya mau minta sedekah. Mungkin ada sisa makanan yang bisa saya makan. Sudah 3 hari saya tidak makan. Aku tak peduli. Emangnya aku bapakmu? Kalau mau makan ya beli, jangan minta. Sana, cepat pergi sebelum saya seret. Tapi si nenek tidak bergeming di tempatnya. Nyai Endit, Nyai Endit, keluarlah. Aku mau minta sedekah, Nyai Endit. Siapa sih yang berteriak-teriak di luar? Ganggu orang makan saja. Hei, siapa kamu nenek tua? Kenapa berteriak-teriak di depan rumah orang? Saya cuma mau minta sedikit makanan, karena sudah 3 hari saya tidak makan. Lah, gak makan kau minta sama saya? Tidak ada. Cepat, pergi dari sini. Nanti banyak lalat nyium baumu. Si nenek bukannya pergi, tapi malah menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu memandang Nyai Endit dengan penuh kemarahan. Hei Endit, selama ini Tuhan memberimu rizki berlimpah, tapi kau tidak bersyukur. Kau kikir. Sementara penduduk desa kelaparan, kau malah menghambur-hamburkan makanan. Aku datang ke sini sebagai jawaban atas doa para penduduk yang sengsara karena ulahmu. Kini bersiaplah menerima hukumanmu. Kau mau menghukumku? Tidak salah nih. Kamu tidak lihat centeng-centengku banyak.
sekali pukul saja kau pasti mati. Tidak perlu repot-repot mengusirku. Aku akan pergi dari sini jika kau bisa mencabut tongkatku dari tanah. Dasar nenek tua. Apa susahnya nyabut tongkat? Tanpa tenaga pun aku bisa. Lalu, hap! Nyai Endit mencoba mencabut tongkat itu dengan satu tangan. Ternyata tongkat itu tidak bergeming. Dia mencoba dengan dua tangan. Hap! Hap! Masih tidak bergeming juga. Ih, susah sekali nyabut tongkat ini. Centeng! Cabut tongkat itu. Awas kalau sampai tidak tercabut, gaji kalian aku potong. Centeng-centeng itu mencoba mencabut tongkat si nenek. Namun, meski sudah ditarik oleh 3 orang, tongkat itu tetap tidak bergeming. Kalian tidak berhasil. Ternyata tenaga kalian tidak seberapa. Lihat, aku akan mencabut tongkat ini. Dengan sekali hentakan, tongkat itu sudah terangkat dari tanah. Biur! Tiba-tiba dari bekas tancapan tongkat si nenek menyembur air yang sangat deras. Endit, inilah hukuman buatmu. Air ini adalah air mata para penduduk yang sengsara karenamu. Kau dan seluruh hartamu akan tenggelam oleh air ini. Setelah berkata demikian, si nenek tiba-tiba menghilang entah kemana. Tinggal Nyai Endit yang panik melihat air yang meluap dengan deras. Dia berusaha berlari menyelamatkan semua harta-hartanya. Namun, air bah lebih cepat menenggelamkannya beserta hartanya. Akhirnya, ia tenggelam bersama semua dengan harta bendanya. Sedangkan penduduk desa berhasil selamat. Di desa itu, kini terbentuklah sebuah danau yang kecil dan sangat indah. Orang menamakannya Situ Bagendit. Situ artinya danau, dan Bagendit berasal dari kata endit. Beberapa orang percaya bahwa kadang-kadang kita bisa melihat lintah sebesar kasur di daerah danau. Konon katanya itu adalah penjelmaan dari Nyai Endit yang tidak berhasil kabur dari jebakan air bah.
Gimana jadi dramanya seru kan? Iya dong, itulah drama pentas seni dari guru-guru SDIT Nurul Fikri. Teman-teman yang mau sekolah khususnya di tingkat sekolah dasar, boleh yuk sekolah bersama kami di SDIT Nurul Fikri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel SDIT Nurul Fikri. Terima kasih.